Suatu saat Abu Bakar pernah bertanya mengenai kabar Hanzalah. Wahai Hanzalah, gimana keadaanmu sekarang? Ketika itu Hanzalah itu mengatakan, wahai Abu Bakar, aku sudah dalam keadaan munafik. Aku benar-benar dalam keadaan munafik. Namun perlu dipahami, munafik dalam istilah Hanzalah ini bukan munafik tulen. Kalau munafik tulen itu adalah dia menyembunyikan kekafiran dan pura-pura berada dalam Islam. Jadi nampak Islam namun menyembunyikan kekafiran. Kita tidak katakan untuk orang-orang yang saat ini yang punya pemahaman yang menyimpang seperti yang kita lihat sendiri, ya, dia ngaku sebagai seorang muslim namun malah menjelek-jelekan Islam itu sendiri. Kalau ini bukan munafik lagi, ini sudah lebih parah daripada munafik. Ya, ini bukan munafik lagi namun lebih parah daripada munafik. Ini kalau istilah para ulama diistilahkan dengan zindik. Zindik itu munafik yang paling parah. Kalau munafik di masa Nabi SAW dulu, mereka sholat, mereka jalankan puasa, namun dalam hatinya sebenarnya takut pada Islam. Jadi dia menyembunyikan kekafiran ketika itu. Namun kalau sekarang bukan hanya ya dia sembunyikan, namun benar-benar tampakkan, benar-benar sudah tidak suka lagi pada Islam. Oh, dia seolah-olah jadi pengikut Nabi Muhammad, namun dia mendiskreditkan atau menjelek-jelekan ajaran Nabi SAW. Ini bukan munafik lagi, namun istilahnya apa tadi? Zindik. Ya, maka ini lebih daripada munafik tulen di masa Nabi SAW. Namun Hanzalah dia menyebut saya itu munafik. Ini munafiknya bukan munafik yang kita bahas tadi. Kalau tadi itu pembahasan kafir. Munafik secara bahasa itu artinya yang lahir itu berbeda dengan yang batin. Yang lahiriahnya berbeda dengan batinnya. Hal ini terjadi, Hanzalah mengatakan demikian karena ketika dia itu berada di sisi Nabi SAW, dia katakan, saya kok kalau berada dalam majelis ilmu seperti ini, kok saya itu sampai ingat surga, saya itu ingat neraka, sampai-sampai surga dan neraka itu saya lihat di hadapan saya. Hanzalah katakan, saya sampai lihat surga dan neraka di hadapan saya. Jadi benar-benar dia tenang ketika berada dalam majelis ilmu. Namun ketika dia pulang ke rumah, ya, ketika dia itu pulang ke rumah, tadi di majelis itu tenang, ketika pulang ke rumah, ke dunia kerjanya, akhirnya hal-hal tadi itu terlupakan semuanya. Keadaannya berbeda ketika dia berada dalam majelis ilmu. Sudah tidak ingat lagi tentang ilmu yang diajarkan tadi, ingin berbuat maksiat ya tetap ingin lanjut maksiat. Maka seperti yang dia dapatkan dalam majelis ilmu, itu dia tidak mendapatkannya lagi ketika pulang ke rumah. Maka dia sebut tadi dirinya itu munafik. Karena kalau di majelis ilmu, Masya Allah itu kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan orang yang rajin ibadah. Namun ketika pulang, kembali lagi kepada keadaannya dahulu yang penuh dengan maksiat. Nah, dia mengatakan seperti itu. Abu Bakar itu dengar. Kemudian Abu Bakar dan Hanzalah itu menghadap Nabi SAW. Ceritakan sama, wahai Rasulullah, kami ini munafik. Ketika kami berada di sisi engkau, kami ingat surga, kami ingat neraka, sampai-sampai surga dan neraka itu kami lihat di hadapan kami. Namun ketika kami pulang ke rumah, ya seolah-olah itu hilang semuanya. Kesibukan dunia telah melupakan kami dari mengingat seperti yang kami ada di dalam majelis ilmu tadi. Kemudian Nabi SAW itu memberi nasihat kepada mereka, memberi nasihat kepada Hanzalah dan Abu Bakar. Nabi katakan, yang pertama, andai saja engkau rutin dalam beramal. Berarti kalau mau istiqomah, kiat pertama itu adalah rutin, ajak dalam beramal, walaupun jumlahnya sedikit. Ajak dalam beramal walaupun jumlahnya itu sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal.
Sebaik-baik amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang adwam. Adwam itu rutin terus-menerus dilakukan. Wa ingqal, walaupun jumlahnya itu sedikit. Yang penting ajak, yang penting continue. Dulu di bulan Ramadan kita rutin ya mengerjakan 11 rakaat lah minimalnya. Ya kan, sholat malam seperti itu. Selepas bulan Ramadan hancur lebur. Ya, tidak melakukan yang 11 lagi tadi. Namun ini sebenarnya bisa kita jaga. Yang penting ada sholat malam atau minimal sholat witir saja 3 rakaat. Yang penting ada. Itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Begitu juga dengan sholat duha, begitu juga dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, maka bisa dirutinkan seperti itu. Kemudian Nabi SAW nasihatkan lagi kepada Hanzalah dan Abu Bakar tadi, engkau lakukan amalan itu ajak, amalan itu rutin. Kemudian yang kedua, Nabi singgung supaya engkau tetap berada dalam majelis, berarti jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari seorang ustadz, jangan jauh dari teman-teman yang soleh, orang-orang yang soleh. Dekat terus dengan teman-teman yang soleh, itu akan menjaga iman kita. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW katakan pada Hanzalah, sa'atun, yaitu lakukan amalan itu sedikit demi sedikit. Ya, lakukan amalan itu sedikit demi sedikit. Artinya bisa bertahap. Sama juga kalau ingin berubah juga bisa bertahap. Yang penting ada perubahan. Jangan ilmunya cuma ajak saja. Ya, maunya seperti ini terus tidak mau berubah. Ya, keadaan diri seorang itu harus ada perubahan. Yang dari tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu, harus sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka berarti 3 solusi agar bisa istiqomah. Yang pertama tadi rutin dalam melakukan amalan. Yang penting ajak. Yang kedua, dekat dengan orang soleh. Kemudian yang ketiga, sedikit demi sedikit melakukan amalan. Yang penting ada perubahan. Maka tujuan kita juga ngaji saat ini demikian juga untuk merubah diri menjadi lebih baik, dan ilmu yang insya Allah kami sampaikan di sini mudah-mudahan bisa diterima ya sedikit demi sedikit. Karena mungkin nanti ada yang melihat, wah ini kok ajaran Islam kok kayak begini, kok baru tahu seperti ini. Kita hanya menyampaikan seperti apa yang Nabi SAW itu ajarkan saja. Ya, karena ajaran ya murni ya seperti ini, dari Al-Quran diajarkan seperti itu, dari hadis Nabi SAW diajarkan seperti tadi. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.